kita mengerti bahwa peradaban modern itu tergantung hal-hal yang esensial bagi berdirinya sebuah negara merdeka. Tentunya pertama, negara merdeka harus bisa menghasilkan pangannya sendiri. Ini sangat mendasar. Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau tergantung makan dari luar negara tersebut. Dan ini harus kita yakini. Yang kedua, selain pangan, energi juga harus bisa kita hasilkan sendiri. Dan alhamdulillah sebenarnya bangsa Indonesia diberi karunia yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Kita punya sumber-sumber energi yang sangat besar. Cadangan batu bara kita salah satu yang terbesar di dunia. Kita juga punya kemampuan menghasilkan energi dari tanaman, dari kelapa sawit kita bisa hasilkan solar, diesel, biodiesel. Dari batu bara kita bisa hasilkan gas, kita juga bisa hasilkan bensin, kita bisa hasilkan produk-produk energi lainnya. Kita bisa produksi DME yang merupakan bisa menggantikan import LPG kita dari luar. Kita juga punya geotermal terbesar di dunia yang belum kita manfaatkan secara maksimal. Juga kemampuan kita di energi dari air, dan juga saudara-saudara ke depan kita juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel. Kita akan listrifikasi sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita import energi dari luar. Ini sasaran kita. Kita harapkan dalam 5 tahun kita bisa mencapai ini. Tapi tidak ada masalah kalau tidak 5 tahun, tahun ke-6. Kalau tidak tahun ke-6, tahun ke-7. Yang penting kita harus menuju ke situ. Tapi siapa tahu dengan kerja keras kita bisa menghasilkan lebih cepat. Sebagai contoh, waktu saya mengambil alih kepimpinan nasional, setelah saya menerima mandat dari rakyat, saya dilantik tanggal 20 Oktober, saya beri target kepada tim saya untuk swasembada beras dalam waktu 4 tahun. Ternyata kita berhasil dalam 1 tahun. Ini sesuatu yang tidak diduga-duga oleh siapapun. Ini hasil kerja keras daripada tim kita, dari sinergi kabinet yang saya pimpin. KL bekerja sama, semuanya. Kita memangkas regulasi yang tidak masuk akal. Dulu pupuk sulit, langka, para petani menjerit. Pabrik pupuk milik negara. Pupuk kita subsidi. Tetapi sampai ke petani sangat sulit. Waktu itu ada 145 peraturan. 145 peraturan. Ada 11 KL yang harus menyetujui. Harus juga tanda tangan gubernur dan bupati. Jadi dari pabrik sampai ke petani mungkin dibutuhkan 13 tanda tangan. Bayangkan. Kita hilangkan itu semua. 145 peraturan kita hapus. Dan sekarang tidak perlu 13 tanda tangan,
Cukup satu tanda tangan, satu instruksi, kemudian pupuk itu langsung ke petani. Dan petani tidak perlu pakai macam-macam, cukup kartu penduduk, cukup disetujui oleh kepala desa, benar dia petani di sini. Dan akhirnya kita berhasil, pertama kali dalam sejarah bangsa kita berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20%.